Sambil ngetik kan dia ngetik. Pokoknya ini berdua kagak gue masukin buat ngajar ya. Enggak, maksudnya dia nggak jadi murid berdua. Udah mulai kan ya? Jadi, gua nggak jadi murid. Ini pada kemana sih? Satu lagi sih Nadifa Nadifa juga nggak ada kabar. PKM dia kagak masuk. Wah, PPKM publik. Sakit kali. PI tadi kagak masuk, benar-benar nggak ada kabar. Kenapa dia? Nggak tahu. Dia nggak ada kabar. Udah mulai ya, ayo mulai mulai ya. Iya. Bentar. Ais, Nadine, Pak. Ayu. Oh iya, Mas. Nadifa mana? Ini nggak ada kabar. Ayu. Nah, ini dia. Ayu kemana? Tadi ada dua. Ayu, pokoknya yang ada itu kan Ais. Ais di jalan gitu. Iya, lagi Ais foto lah. Yang megang absen siapa? Gue. Kamu minta absen. Kalau mau ketemu mulai ya nanti ya. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang murid-murid semuanya. Belum dikasih ya? Ke-mute lagi. Ulang, ke-mute. Itu udah ke-mute nggak? Nggak. Nyala, kayak gini nyala kan? Aduh, ngomong lagi. Oh dia berangkat dari kantin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang murid-murid semuanya. Selamat siang Pak. Gimana kabar pada siang hari ini? Baik. Ada lagi? Gimana kabar hari ini? Baik Bapak. Baik. Oh, sehat. Kan tadi kan kalian habis isoma kan, habis makan, sholat, main sama teman-temannya. Waalaikumsalam. Kok kamu tumben telat? Tadi ada urusan keluarga. Oke, duduk dulu. Kayak capek banget. Kan tadi kan kalian udah habis makan, habis main. Pasti kan kalian harus semangat nih, oke, untuk masuk pelajaran kelas Bapak. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak mau minta kalian untuk cek di sekitar kalian apakah ada sampah atau baju kalian kurang rapi. Bapak beri waktu dalam waktu 5 detik dari sekarang. Hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, Jodan, dipakai bajunya rapi. Kerudungnya menutup dada ya. Tolong ditutup data, oke? Nah, kan kayak gini kan enak tuh, kelas sudah rapi, bersih. Nah, kan enak dilihat tuh untuk mengajar kita nantinya itu bisa lebih fokus. Karena kan ini hari siang, kita harus tetap semangat dari pagi hingga sore nanti. Nah, sebelum Bapak mulai di sini Bapak mau bertanya kepada PJ atau ketua kelas ya. Nah, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada 2 orang, Pak. Siapa aja itu? Ada Ayu sama Nadifa. Ayu dan Nadifa. Kalau Ayu kenapa? Ayu sakit. Ayu sakit. Oh. Oke, semoga Ayu cepat sembuh ya. Nah, kalau Nadifa? Pergi keluar kota. Keluar kota. Tapi udah. Dari sekolah. Oke. Tapi udah berkabar ke. Oke, sudah. Nah, oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang dapat kita pelajari nantinya itu bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita sekitarnya. Nah, untuk memimpin doa saya Bapak ingin meminta untuk Ko Irina Uti untuk memulai doa pada kegiatan hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk doa terlebih dahulu, doa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa yang cukup baik. Oke, terima kasih Ko Irina. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi jaringan tumbuhan, tapi Bapak ingin lebih detail lagi, yaitu jaringan tumbuhan pada jaringan epidermis dan juga stomata. Sebelum masuk ke materi, di sini Bapak mau bertanya nih kepada murid-murid semua. Kalian pernah tidak perhatikan di tumbuhan atau pohon itu
daun itu ketika kena sinar matahari dari pagi hingga sore yang bisa dibilang Jakarta panas ya. Nah, kenapa daun tersebut itu tidak langsung mudah layu atau mengering? Apakah ada yang bisa menjawab? Kalau menjawab harap ini ya, resen. Ayo, ada yang bisa menjawab? Kalau tidak bisa menjawab, Bapak akan menunjuk. Oke, silakan Citra. Karena ada jaringan epidermis itu, Pak. Jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Yang melindungi tumbuhan daunnya. Oke. Apa? Lapisan terluar. Oke, tadi terima kasih atas Citra dan juga Nisrina telah menjawab. Tadi Nisrina sebagai lapisan terluar dan juga Citra menyebutkan kata melindungi. Nah, di sini Bapak mau bertanya lagi. Bagaimana tumbuhan itu daun bisa tertutup? Karena kan tadi ada sebuah lapisan atau pelindung yang melapisinya, yaitu bisa disebut dengan lapisan lilin. Mengapa daun tersebut masih bisa bernafas atau dia masih bisa memproduksinya? Nah, kalau ada yang bisa menjawab, mengapa itu daun masih bisa bernafas, sedangkan mereka katanya tertutup oleh pelindung atau permukaan yang dilapisi oleh lilin? Adakah bisa menjawab? Kodina, silakan. Bisa tetap berfotosintesis karena ada stomatanya, Pak. Stomata, oke. Terima kasih jawabannya Kodina. Jawaban dari Citra, Ajeng, dan juga dari Kodina Uti itu sudah benar. Di sini kita akan menjawab itu tentang jaringan epidermis dan stomata. Dua struktur khas pada tumbuhan ini yang akan kita bahas dan mengapa yang tadi Bapak ceritakan itu bisa terjadi pada epidermis dan stomata. Jadi harapannya sebelum Bapak mulai, harapannya untuk murid-murid semua itu menyimak dan bertanya jika tidak ada yang kurang paham. Langsung saja angkat tangan ketika Bapak kurang fokus atau gimana nantinya. Nah, di sini Bapak akan melakukan 3 kegiatan. Yang pertama, Bapak akan menampilkan PPT. Yang kedua, Bapak akan menayangkan video singkat terkait mekanisme stomata. Dan yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas kinerja kelompok atau lembar kerja pada murid. Oke, di sini Bapak akan lanjut saja, Bapak. Oke, sebelum masuk ke materi sistem epidermis dan juga stomata, di sini Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran ini diharapkan untuk murid-murid semua dapat mengerti dan menyimak apa yang nanti Bapak berikan materinya. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak berikan, yaitu yang pertama menjelaskan struktur dan ciri-ciri jaringan epidermis pada tumbuhan. Yang kedua, mengidentifikasi, yaitu mengidentifikasi struktur stomata beserta bagian-bagiannya seperti sel penjaga atau pori pada stomata tersebut. Nah, yang ketiga itu ada menganalisis, menjelaskan mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Dan yang terakhir itu mengaitkan dengan cara fungsi epidermis dan stomata dengan kelangsungan hidup pada tumbuhan. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan terkait jaringan epidermis terlebih dahulu. Apa itu jaringan epidermis? Jaringan epidermis merupakan lapisan terluar sel-sel hidup yang menutupi seluruh permukaan pada tumbuhan dari akar, batang, hingga daun. Yang tadi sudah dijawab oleh Citra dan juga Nisrina. Jaringan epidermis itu merupakan lapisan sel yang menutupi seluruh permukaan tumbuhan agar terlindung dari cahaya matahari secara berlebihan. Nah, dan itu berfungsi sebagai pelindung utamanya. Nah, di sini kalian harus memahami 4 fungsi dari jaringan epidermis atau ciri khasnya. Nah, yang pertama itu tersusun rapat. Nah, tersusun rapat maksudnya itu sel epidermis ini hanya tersusun saling satu sama lain secara rapat dan hanya memiliki satu lapis sel. Maka itu disebut dengan lapis sel tunggal. Nah, yang kedua itu tidak memiliki ruang antar sel sehingga sangat padat ketika dalam satu susunan, itu makanya disebut dengan kompak. Nah, yang ketiga itu umumnya tidak berklorofil kecuali pada dalam sel penjaga di stomata tersebut. Nah, yang keempat, yang terakhir itu permukaan luar dilapisi oleh kutikula atau lapisan lilin yang dijelaskan oleh tadi Kodina Uti sebelumnya untuk sebagai menahan penguapan lajunya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, bisa kalian lihat
di sebelah kanan itu Bapak menjelaskan ada 9 apa saja yang ada di dalam epidermis. Yang pertama itu ada kutikula, yaitu lapisan lilin, terus ada epidermis atas, ada jaringan palisade, dan juga jaringan bunga karang. Ini adalah suatu enzim mesofil, yaitu jadi tempat lajunya untuk pembuatan fotosintesis. Nah, yang kemudian ada sulung pembuluh, terus ada xilem dan floem. Nah, di sini yang tahu kan apa itu xilem dan floem? Ada yang bisa menjawab? Koin Uti, silakan. Jaringan pengangkut, Pak. Jaringan pengangkut apa? Xilem apa floem? Dua-duanya. Pengangkut. Ada lagi yang mau ingin menjawab? Oke, tidak ada. Terima kasih untuk Koirina telah menjawab. Oke, sini Bapak menjelaskan secara singkat apa itu xilem dan floem. Xilem merupakan jaringan tumbuhan yang jaringan pada epidermis, yaitu sebagai pembawa makanan dari akar, yang yaitu air yang menyerap ke dalam tumbuhan yang akan disebarkan kepada tumbuhan lain yang butuh makanan ke seperti batang, daun, dan juga lain sebagainya. Kalau floem itu dia yang memberikan mengeluarkan atau memberikan energi itu kembali ke dalam stomata untuk dilepaskan kembali gitu. Nah, kita masuk ke derivat atau modifikasi pada si epidermis tersebut. Epidermis itu dapat dimodifikasi menjadi beberapa bagian struktur dengan fungsi tambahannya. Dalam istilah itu modifikasi epidermis itu ibaratkan suatu sistem khusus gitu yang dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki fungsinya masing-masing. Di sini Bapak menjelaskan ada 4 fungsi derivat pada epidermis. Yang pertama itu stomata. Stomata merupakan sebuah pori-pori pertukaran gas uap air yang dibatasi oleh penjaga. Nah, stomata ini nanti Bapak akan menjelaskan secara detail di slide selanjutnya. Terus ada trikoma atau rambut yang mengurangi trikoma ini sebagai mengurangi penguapan dan melindungi dari herbivora. Mengapa trikoma itu bisa melindungi dari herbivora atau hewan yang makan tumbuhan? Karena ketika hewan itu memakan daun yang mereka makan yang memiliki trikoma, itu mereka akan rasanya akan aneh, atau bisa dibilang ada semacam rambut-rambut yang nempel di lidahnya, sehingga mereka akan terganggu ketika mengunyah atau memakan karena terhalang oleh rambut-rambut trikoma. Nah, trikoma itu bukan hanya sebatas rambut saja, tetapi dia memiliki rambut-rambut yang bisa mengakibatkan ketika kita terus bisa merasa panas atau bisa menjadi duri-duri tajam kecil-kecil di bawah tumbuhan, bahkan bisa bikin gatel gitu, sehingga ketika hewan herbivora ketika memakannya itu akan merasakan gatal-gatal gitu. Selanjutnya ada sel kipas. Sel kipas merupakan itu seperti membantu menggulung ketika daun saat kekurangan air. Misalnya seperti rumput-rumput. Nah, jika kalian nih jalan di sekitar lapangan hijau atau lapangan yang ada beberapa tumbuh-tumbuhan rumput-rumput yang panjang, itu ketika kalian lihat ketika tepatnya cuaca yang panas, itu tiba-tiba otomatis rumput itu mekanismenya akan menggulung dirinya sendiri agar tidak cepat untuk mengalami kekurangannya air di dalam tubuhnya gitu. Yang terakhir itu spina atau duri. Modifikasi epidermis sebagai pertahanan dari pemangsa. Nah, spina atau duri tuh kalau kalian lihat di batang sekuntum bunga mawar, itu pasti kalian ketika kalian menyentuh atau memegang batangnya itu memiliki duri. Itu sebagai pelindung agar si tumbuhan itu tidak terganggu atau terusik. Jadi contoh seperti mawar. Ketika walaupun mawar bisa dilihat dengan indah, tapi kita tidak bisa mengambilnya begitu saja. Jadi ada peribahasa mungkin kita bisa hanya mengaguminya saja tanpa harus memilikinya, seperti itu. Nah, kita masuk ke stomata. Apa itu stomata? Stomata merupakan celah kecil pada epidermis yang umumnya di permukaan bawah daun yang dibatasi oleh sepasang sel. Sepasang sel itu seperti sebuah penjaga atau guar sel. Nah, guar sel ini memiliki fungsi untuk sebagai jalur pertukaran gas dan penguapan air atau transpirasi. Nah, kalian harus mengetahui fungsi dari dan beberapa jenis dari stomata. Di sini ada 4. Nah, yang pertama itu sebagai ada sel penjaganya atau guar sel yang bertugas sebagai sepasang sel yang bentuk ginjal yang mengatur buka tutupnya pori. Nih, sel guar sel ini dia seperti ginjal, dia ini yang sebagai mekanisme buka tutupnya stomata itu pada bawah permukaan daun.
Nah, selanjutnya pori atau aperture telah di antara sel penjaga jalur keluar masuknya gas. Nah, pori aperture ini yang ini. Jadi celah di antara sel penjaga keluar masuknya gas itu sebagai tumbuhan ini bisa memakan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen untuk laju fotosintesis mereka. Selanjutnya itu ada sel tetangga atau subsidiary cell atau yang bisa dibilang sel epidermis di sekitar sel penjaga. Nah, di sini itu sebagai ini yang sebagai untuk melindungi atau menjadi ciri khas di beberapa tumbuhan untuk melindungi si sel penjaga tersebut. Terus ada yang terakhir itu ruang udara dalam substomata, rongga di bawah pori menuju mesofil. Nah, di sini nanti ada ruang udara dalam substomatanya, itu untuk proses laju fotosintesis di dalamnya, seperti itu. Lanjut kita masuk ke tipe-tipe stomata. Berdasarkan susunan sel tetangga terhadap sel penjaga. Di sini Bapak hanya menjelaskan 4 ciri khas umum. Ternyata ada banyak tipe-tipe stomata. Di sini Bapak hanya menjelaskan 4 saja. Yang sering ada di materi kelas SMA. Nah, di sini yang pertama itu ada anomositik. Anomositik itu ialah sel tetangga yang tidak berbeda bentuk dari sel epidermis lain. Nah, anomositik ini dia itu memiliki sel tetangga yang bisa dibilang itu tidak berbeda dari epidermis lainnya. Jadi itu tidak beraturan. Tidak seperti yang kalian lihat di kayanositik, parasitik, diasitik. Nah, anomositik ini dia bentuknya beda-beda. Ada yang besar, sedang, kecil. Terus kiri kanannya beda. Nah, itu yang menjadi ciri khasnya si anomositik ini. Terus ada anisositik. Anisositik itu yang dikelilingi guar sel yang dikelilingi oleh 3 sel tetangga dan yang salah satunya paling kecil. Nah, anisositik ini memiliki ciri khas. Dia ini memiliki 3, ada 1, 2, dan juga 3. Tetapi dari ketiga ini ada 1 sel tetangga yang paling kecil. Nah, ini yang membedakan si anisositik dengan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke parasitik. Parasitik yaitu sel tetangga yang sejajar, sumbu panjang dan sel penjaganya sama. Yang sama nih kayak si sel tetangga ini sejajar bareng sama penjaga selnya gitu. Kayak kiri kanan tuh sama gitu. Nah, di diasitik itu 2 sel tetangga yang tegak lurus terhadap sel penjaganya. Bisa dilihat ini saling untuk menutup si guar sel ini yang membedakan dari yang lain gitu. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Bapak saya mau bertanya. Boleh. Bapak saya masih bingung sel tetangga yang mana, sel penjaga yang mana, Pak? Nih, Bapak akan tunjukkan. Nah, sel penjaga itu yang bentuk seperti ginjal yang saling melengkapi satu sama lain. Ini sel penjaga. Kayak mulut itu ya? Iya, seperti mulut. Nah, kalau sel tetangga ini dia yang akan menemani si guar sel tersebut yang untuk menutupi si pori-pori ini agar tidak langsung terjadi mengalami kegagalan pada fotosintesis seperti itu. Nistina, apakah sudah cukup? Oke, paham. Yang lain adakah ingin bertanya? Pak, saya mau nanya terkait yang tadi Pak, yang derivat modifikasi itu disebutkan. Derivat modifikasi. Oke. Ya, itu berarti itu setiap tumbuhan punya salah satu dari keempat itu. Iya, setiap tumbuhan itu memiliki salah satu modifikasi epidermisnya masing-masing gitu. Ntar ketika kalian melihat suatu tumbuhan atau sesuatu tanaman yang kalian tanam atau kalian tanam, kalian bisa melihat derivat si epidermisnya. Nah, bisa dilihat kan kayak ada stomata, trikoma, sel kipas atau spina. Kalau kalian ke toko bunga, pasti kalian bakal nemu mawar. Nah, mawar itu contoh dari sebuah modifikasi epidermis yang ada durinya, seperti itu. Oke, tadi Koirina dulu yang menjawab. Oke, Koirina silakan. Kalau tadi Bapak bilang setiap tumbuhan punya salah satu di antara modifikasi epidermis ini, ada nggak Pak yang tumbuhan yang nggak punya stomata? Tumbuhan yang nggak punya stomata. Oke, itu Bapak baru pertama kali mendengarnya ya, tumbuhan yang tidak memiliki stomatanya. Mungkin nanti Bapak akan membahas pertanyaan Koirina Uti setelah kita membahas ini, atau bisa menjadikan tugas nantinya ketika waktu ini. Oke, satu pertanyaan lagi dari Kak Dini, silakan. Bapak tadi kan contoh dari yang tumbuhan yang punya duri itu kan mawar. Kalau tumbuhan yang punya sel kipas itu apa Pak? Contoh. Sel kipas, yang sel kipas itu kayak rumput. Selain rumput.
kalau kalian rumput itu paling sering banget tuh kalau kalian pernah melihat tebu. Tebu atau bambu. Ketika Iya, maksudnya sel kipas tuh bentuknya kayak apa sih? Nah, sel kipas itu balik daun nih. Sel kipas itu seperti daun. Ketika daun yang tegak yang biasanya kalian lihat di pagi hari atau kalian olahraga itu tegak. Ketika kalian kena sinar matahari itu mereka bakal melipat dirinya sendiri. Si tumbuhan ini agar tidak semua rumput daun tersebut itu terkena sinar paparan matahari. Jadi ada sinar matahari yang tertutup oleh gulungan daun tersebut agar mengurangi pengurangan air pada tumbuhan tersebut. Apakah bisa dipahami Corina? Nisina? Yang banyak lagi. Oh ya Kak Glis, maaf. Tolong HP-nya jangan di. Mau lihat gambar ini. Oke, baik, silakan. Buset nanya semua. Oke, Handil dipersilakan. Waktunya cuma 2 menit ya. Iya kan daunnya dia di maksudnya kayak Nah, kita masuk ke mekanisme membuka dan menutup stomata. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mekanisme membuka dan menutup stomata. Nah, di sini Bapak menjelaskan ini tujuan intinya itu stoma membuka dari siang. Di sini Bapak akan membuka penjelasan mekanisme stoma ketika terbuka pada siang hari atau fotosintesis aktif. Nah, stomata itu terbuka pada siang hari itu pas banget ketika fotosintesis aktif dari stomata ini ketika mengenai sinar cahaya matahari itu si stomata ini akan membuka di sel penjaganya gitu sehingga kadar gula atau kalium itu naik di dalam daun tersebut sehingga air yang awalnya dari akar ke atas itu langsung pergi ke arah daun untuk membuka si dinding sel penjaga ini agar menjadi bisa menghasilkan untuk sistem fotosintesis. Nah, jadi kayak air masuk nanti secara osmosis sehingga sel penjaganya mengembung atau turgid. Nah, contohnya seperti kayak ketika matahari itu mulai bersinar atau mulai panas itu suhunya sehingga daun itu harus buru-buru membuka sel penjaganya atau guar selnya agar mereka bisa mendapatkan makanan atau nutrisi melalui fotosintesis. Nah, cara bukanya seperti apa? Jadi si air masuk secara osmosis itu lari ke dalam sel penjaga. Nah, sel penjaga itu yang awalnya kempes kayak balon, ketika diisi oleh air secara osmosis itu akan menjadi besar sehingga yang rapat itu menjadi menggembung gitu kalau diisi balon. Itu akan menjadi turgid sehingga dinding tipis merenggang dan pori-pori terbuka dan akan menciptakan proses mekanisme nanti fotosintesis. Selanjutnya ketika stomata menutup itu ketika malam hari atau kekurangan air. Nah, mekanismenya itu ketika cahaya berkurang, tumbuhan atau kekurangan air, itu hormon asam absisat itu meningkat. Hormon asam absisat itu ada yang tahu? Apa itu hormon asam absisat? ABA. Hormon ABA. ABA itu kalian belum tahu? belum Pak. Hormon ABA atau absisat itu hormon stresnya tumbuhan. Nah, ketika hormon asam absisat itu meningkat, otomatis si tumbuhan ini nanti itu akan mengurangi laju pertumbuhan di tumbuhan tersebut sehingga dia itu akan mengeluarkan air atau menyimpan cadangannya itu menjadi sedikit gitu agar tidak langsung habis begitu saja. Ketika hormon ABA meningkat, ion kalium keluar dari sel penjaga. Karena ion kalium dan air keluar secara osmosis sehingga dua ini keluar karena ibaratkan ketika di dalam suhu dalam tumbuhan itu panas atau sedang kekurangan karbon dioksida, dia akan mengeluarkan semua apa yang ada di dalamnya, yaitu ion kalium dan juga air yang awalnya kencang itu menjadi bisa dibilang airnya makin menipis gitu. Jadi dia harus mengeluarkan semuanya sehingga sel penjaga menjadi lemas atau menjadi proses lisis dan pori menjadi menutup. Jadi kuncinya itu mekanisme stomata membuka dan menutup itu terjadi ada akibatnya terhadap tekanan turgor sel penjaga sehingga akibat keluar masuknya air dan ion kalium itu menentukan terbuka atau menutupnya stomata. Seperti itu. Terus kita masuk ke
Poin terakhir, mengapa penting bagi tumbuhan? Karena ini ada 4 tipe yang harus kalian tahu. Yang pertama, itu sebagai sebuah perlindungan. Epidermis dan kutikula itu melindungi kekeringan atau patogen dan kerusakan mekanis. Jadi, perlindungan ini untuk daun tidak langsung mudah layu atau ketika kena matahari itu langsung mencoklat begitu saja. Terus yang kedua sebagai pertukaran gas. Stomata itu menjadi jalur masuknya karbon dioksida dan keluarnya oksigen untuk fotosintesis dan juga pada respirasi. Yang ketiga itu ada transpirasi, yaitu mengatur penguapan air, membantu transport mineral dari akar hingga ke daun. Terus yang terakhir itu sebagai sebuah adaptasi. Struktur stomata itu bervariasi sesuai dengan habitatnya. Contoh, xerophyte dan juga hydrophyte. Ada yang tahu xerophyte dan hydrophyte itu apa? Iya, xerophyte itu tempat hidupnya atau habitat pada tumbuhan. Kalau iya, betul? Oke, betul. Bagus, Koirina. Jadi, setiap struktur stomata itu bervariasi terhadap habitatnya, sesuai dengan lingkungannya gitu. Agar tidak langsung mudah ketika melakukan fotosintesis atau penguapan pada air ya. Di sini Bapak kan, wah ini agak cembung ya. Di sini akan menjelaskan secara singkat mekanisme buka dan tutup pada stomata. Nah, ini adalah stomata pada tumbuhan tumbuhan. Tadi, nih, mohon maaf ya. Nah, ini stomata. Ini yang tadi menanya buah sel itu seperti apa, Pak? Nah, buah sel itu seperti ini. Dia tuh seperti ginjal gitu atau seperti mulut. Nah, di samping buah sel ini, yang paling pertama ini ialah si sel tetangganya gitu. Ada guar sel, ada tetangganya. Nggak mungkin kalau nggak ada tetangganya. Nah, jadi struktur pertumbuhan ini ialah merupakan struktur stomata yang terdapat sel penjaga dan juga sel tetangga. Nah, bisa disimpulkan stomata ini itu dia sebagai tempat jalurnya untuk berfotosintesis yang memakan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dan dikeluarkan kembali oleh satu tempat yang sama di stomata, lubang stomata tersebut. Nah, di sini juga sebagai penguapan air gitu loh, sehingga ini untuk ketika stomata tertutup itu dia harus mengeluarkan air yang sudah diosmosis, itu harus dikeluarkan karena ibaratnya seperti suhu pendingin gitu. Ketika dia sudah di tempat yang panas, itu dia mendingin di dalamnya sehingga ketika malam hari itu dia sudah menampung banyak air gitu yang awalnya dari es menjadi cair sehingga dia harus cepat-cepat dikeluarkan daripada itu akan mengakibatkan kerusakan pada tumbuhan tersebut. Oke. Mungkin itu saja PPT yang dan video singkat yang ingin Bapak sampaikan. Di sini apakah ada yang mau bertanya? Gak ada. Kalau nggak ada kita langsung tugas nih. Tugas Pak, tugas. Tugas kelompok tapi. Saya nggak sabar ngerjain tugas Pak. Oke. Di sini Bapak akan memberikan LKM yang di sini dibagi satu kelompok terdiri dari 4 anggota ya. Di sini Bapak akan ini adalah tim A dan di sini juga tim B. Pak, ini kita kelas berapa sih? Kelas 11. Masa kalian lupa sama kelas sendiri? Iya, maaf ya Pak. Oke, mekanisme pengerjaannya ini Bapak akan memberikan gambar. Ayo kamu salah, kelompok ABC. Nih, untuk kelompok ini, maaf. Ini Bapak memberikan rancangan gambar singkat saja. Pak, ini boleh dipotong ke Pak? Apa? Boleh potong nggak? Boleh. Jadi kerjain semua Pak. Oke, perhatian semuanya. Di sini Bapak akan menjelaskan cara pengerjaannya. Itu ada 4 tabel. Di situ kalian menjelaskan ini urutan paling
kiri di atas ini A, selanjutnya B, di bawah kiri ini C, dan selanjutnya D. Itu kalian mengerjakan setelah berurutan dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Di situ kan kalian dijelaskan ya, diminta untuk menjelaskan ciri susunan sel tetangga pada anomositik itu seperti apa, terus kalian boleh searching contoh tumbuhan dan juga yang kalian searching dan juga catatan singkat saja gitu. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Oke. Bapak beri waktu dalam waktu 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Bapak, Iya? saya nggak ada pulpen, habis. Pulpen. Mungkin bisa diminta oleh teman kelompoknya atau yang lain gitu. Ayo, fokus, lihat temannya. Ini ciri susunan sel tetangga, ini yang A. Ini apa? Kalian tahu nih, kalian sudah tahu ini seperti apa susunannya. Yang ini, ntar kalian jelasin apa itu. Ayo, waktu cuma 5 menit ya. Kelompok A ya, Pak. Iya. Mana tadi gambarnya? Ih, ngerjain. Terus di sini soalnya, coy. Gambarnya nggak ditempel, Pak. Tempel. Ini dijawab dulu, sayang. Jenisnya apa dulu? Iya, ini apa? Ntar kalian kan tinggal lengkapin di sini. Ciri khasnya seperti apa? Ya. Nih. Berarti ini harusnya ditempel. Maksudnya Enggak, jadi ini kalian menjelaskan ini tipe apa, ini tipe apa, tipe apa. Nanti kalian akan menjelaskan deskripsinya di sini. Kalian tulis dulu ini tipe apa, tipe apa, tipe apa. Cocokin dulu aja, iya. Contohnya minimal 3 aja ya. 3 biar lebih banyak dan beragam gitu. Kan kalau 3 kan lumayan tuh. Ayo, waktu tersisa tinggal 4 menit lagi ya. Bisa lah, kan kalian juga pakai HP. Enggak, kok kan kalian berempat. Mudah lah gitu. Enggak banyak. Memiliki 1 atau lebih sel tetangga. Ayo. Yang sumbu panjangnya ya, Pak. sejajar atau paralel. Di situ juga ada pertanyaan diskusi kelompok ya. Sumbu sel penutup dan kelas stomata. Ayo, bagi-bagi job. Contoh yang pertama anomia daun pacar air. Pak, ini pakai tulisan Latin enggak, Pak? Nggak usah. Nama lokal aja biar Pacar air. enak gitu. Teman kelompok biar tahu juga. Ini 1 ini 2 ya, Pak? 2 contoh. 3. Oh, 3 biar lebih beragam ya. Melon dan abu. Lalu yang kedua daun tembakau, cabai, sama tanaman suku crucifera. Ayo, waktu sisa 2 menit 30 detik. Crucifera. Jawabannya nggak perlu terlalu ini ya, nggak perlu terlalu jelas banget. Yang kalian pahami aja. Daun kopi. Ini ya, kok begini? Apanya yang jawabannya begini? Ada apa? Salah deh. Tulisan apa sih, Jal? Ih, Pak. Nggak kebaca. Pak, ini mah bener, Pak, gini. Iya. Itu apa? Tuh, bapaknya aja nggak Ayo, baca. apa nih anisositik? Iya.
Coba cek lagi yang benar. Ntar kita bakal koreksi ya. Daun tadi apa sih? Daun kopi. Daun kopi. Parasitik ya? Udah deh kopi. Waktu tersisa 1 menit 30 detik. Sama Rubiaceae. Ayo ini apa? Ayo diperhatikan itu. Kok kamu masih sendiri? Kenapa? Udah bantu dikit. Bantu dikit. Tuh kan kanan atas. Ini anisosotik ini. Kiri atas parasitik. Waktu sisa 1 menit. Ayo. Ketuker ya, sana parasit. Bener. Ayo, tadi kalau kalian perhatikan yang Bapak berikan gambarnya itu hampir sama loh. Yang dibedakan pada bentuk diagram saja. Waktu sisa 25 detik. Aduh. Siapa? Kelompok A udah? udah. Oh ya udah. Goceng. Kalau misalkan dapat nilainya bagus dapat apa? Ya dapat pengalaman dong, berarti ilmunya tersampaikan dengan baik dan jelas. Udah 100 nilainya. Oke. Dan kalian pegang dulu ya. Oh iya, boleh. Emang nanti Mbak lupa. Ya, Bapak minta penjelasan di tempat aja. Udah, waktu habis. Oke, udah, stop penulisannya. Belum Bapak. Oke. Gimana? Soalnya LKM-nya gampang atau susah? Susah. Ih, gampang tahu. Oke. Di sini kita masuk ke tabel C dulu ya. Oke. Di sini Bapak mau menyocokkan ya. Mana gambarnya? Oke. Gambar nih di sini. Oke. Bapak mau tahu jawaban dari kelompok A dan kelompok B. Untuk set kartu pada gambar itu tipe stomata paling kiri itu apa? Parasitik. Apaan sih? Ayo parasitik. Ayo ini apa? Kelompok satu apa? Kelompok A apa? Kelompok B? A? Oke, jawaban yang benar itu adalah jawabannya B, itu anomositik. Kan bisa di mana anomositik itu sel tangganya tidak berbeda bentuk sel dari epidermis lain dan itu bentuknya tidak beraturan. Iya, kiri atas. Nah, selanjutnya untuk kanan atas, tim A menjawab Kiri kanan. Oh ini. Anomo. Anomos. Apaan sih yang mana? Kalau kanan atas. Anomo, kebalik nih. Jawabannya ialah apa tadi? Anisositik. Gak jelas. Ya pas saya salah sebut, pas saya salah sebut. Oke, yang kiri di bawah itu tipe stomata apa? Kiri paling bawah. Ayo. Tim B menjawab? Tim A menjawab? Yang ini yang kiri bawah. Ya Pak, kiri bawah. Ya. Pak, bukan. Diasitik. Diasitik. Untuk kiri bawah jawabannya ialah parasitik. Lah, Sel tetangga sejajar sumbu dengan panjang sel penjaga. Lihat sebelah kiri kalian. Itu sejajar, hampir sama. Iya. Yang hijau muda ya Pak. hah, gimana Pak? Bukannya parasitik yang begini Pak? Iya Pak. Si sel ininya. Bukannya itu diasitik? Kalian hanya fokus tergambar ya? Nggak, baca diksi kembali. Sel tetangga sejajar sumbu panjang dengan sel penjaga. Iya sama Pak. Yang ini yang tegak lurus. Yang tegak lurus justru yang ini Pak. Iya Pak, tegak lurus Pak.
Parasitik. Coba kalian searching kembali. Parasitik. Nanti kita kalian bakal searching lagi, oke? Karena waktu terbatas. Untuk kanan bawah, kalian jawab, tim A menjawab. Yang mana Pak? Ini Iya, yang paling terakhir. Harusnya parasitik sih Pak. Atau tapi di sini nulisnya diasitik. Parasitik. Jawabannya diasitik, teman-teman. Diasitik. Tapi gue ngeliatnya ini parasitik tahu. Kalian tuh kecoh, kalian tuh kecoh dengan gambar. Oke, di sini Bapak mau langsung aja ya. Karena kan kalian udah tahu nih tipe stomata, ciri susunan sel tetangga dan contoh tumbuhan yang kalian pahami udah kalian searching karena bareng-bareng. Di sini Bapak mau pertanyaan diskusi. Dari keempat tipe stomata di atas, mana yang menurut kalian paling mudah dibedakan? Tim A? Anomo. Anomo. Kenapa? Nggak ada yang mudah. karena jumlah dan bentuknya Sama. sama persis. Oke. Tim B? Tim B? Wah. Alasannya? Alasannya pertama karena ketika di mulut yang tengahnya itu sangat mudah ditebak pak. Senjata dengan sel tetangganya dan juga sel Oke. Oke, berarti kedua jawabannya itu benar semua ya. Di sini coba cuma ingin tahu aja pemahaman kalian tipe stomata yang menurut kalian paling mudah untuk dipahami. Nah, Bapak mau tahu kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok A dan juga kelompok B. Dari kelompok A? Kesimpulan mau siapa yang baca? Ayolah, sini deh. Lama. Kesimpulannya adalah stomata adalah pori-pori atau celah mikroskopik pada daun atau batang tumbuhan dengan 4 tipe tergantung dengan jenisnya dan adaptasi tanaman itu sendiri terhadap lingkungan. Oke, dari kelompok B? kurang lebih mirip tapi ada tambahan di mana tipe-tipe ini sendiri juga memiliki apa tuh kayak fungsi itu sendiri terhadap adaptasinya, kayak ketika pada tumbuhan apa itu pasti memerlukan lebih banyak pengeluaran oksigen ataupun air. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A dan kelompok B. Oke, mungkin itu saja tugas LKM-nya. Nanti Bapak akan memberikan tugas khusus lagi ketika nanti kalian ya untuk PR lah, pekerjaan rumah ya, bukan rumah tangga. Oke, jadi kesimpulan yang bisa dapat diambil dari penjelasan materi, video dan juga LKM yang tadi Bapak sajikan itu jaringan tumbuhan epidermis stomata itu sebagai kelangsungan hidup pada tumbuhan. Yang epidermis ini saling melengkapi satu sama lain agar tumbuhan bisa membuat makanan fotosintesisnya dengan baik, dan juga stomata itu sebagai pelindung khusus pada daun agar kedepannya itu mekanismenya itu menjadi jelas dan sehingga fotosintesis pada tumbuhan itu terjadi dengan baik ya untuk kedepannya. Dan kelangsungan hidup tipe-tipe stomata itu mempengaruhi dan juga habitat pada stomata itu terpengaruhi pada bentuk habitat dan juga pada evolusinya juga. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bapak berikan untuk kelas 11 pada hari ini. Semoga materi pembelajarannya bisa bermanfaat untuk ilmu kalian nantinya, bukan untuk kalian saja tapi untuk memberi pelajaran untuk orang-orang sekitar kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih murid-murid semuanya atas partisipasi dalam pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Oke, bisa di ini. Jadi dinilai Pak. Iya, ini bakal Bapak paraf, oke? Oke. Iya. Bapak izin pamit ya. Semangat kelasnya. Iya, assalamualaikum. Dah, 40 menit ya.